Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kaifa halukum jami'an? Masya Allah, alhamdulillah ya. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang kepribadian Nabi Muhammad, kepribadian Rasulullah. Bisa dibuka bukunya halaman 27. Kita akan mengetahui apa aja sih kepribadian Rasulullah itu. Nah, langsung saja ya. Yang pertama yaitu mandiri dan pekerja keras. Sejak kecil, Nabi Muhammad sudah menjadi yatim piatu. Kemudian beliau diasuh oleh kakeknya. Jadi sejak kecil, waktu Nabi Muhammad masih dalam kandungan, ayahnya itu meninggal. Nah, ketika Nabi Muhammad umur 6 tahun, ibunya meninggal. Jadi sejak kecil ini Nabi Muhammad sudah menjadi yatim piatu. Nah, kemudian diasuh oleh kakeknya. Setelah itu kakeknya juga meninggal. Kemudian diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Nah, semenjak kecil Nabi Muhammad membantu pamannya menggembala kambing dan mencari kayu bakar. Jadi sejak kecil ini Rasulullah sudah menjadi seorang yang pekerja keras. Beliau sudah membantu pamannya untuk menggembala kambing dan mencari kayu bakar. Nah, karena kebiasaan ini, Rasulullah menjadi seorang yang mandiri dan pekerja keras. Kemudian Rasulullah juga mengajarkan kepada para sahabatnya untuk bekerja keras. Beliau melarang sahabat-sahabatnya dan umat muslim untuk bersikap malas dan suka meminta-minta. Jadi Rasulullah itu melarang kita, melarang para sahabat-sahabatnya untuk bersikap malas-malasan. Kalau kita ingin sukses, kita harus bekerja keras, kita harus semangat, jangan bermalas-malasan. Nah, ini Rasulullah bersabda, sungguh orang yang memanggul kayu bakar di punggungnya adalah lebih baik daripada dia meminta-minta kepada orang lain, lalu orang itu memberinya atau menolaknya. Jadi maksud hadis ini adalah orang yang memanggul kayu bakar di punggungnya itu kan berat ya, berat, bersusah payah. Nah, itu tuh lebih baik daripada orang-orang yang suka meminta-minta. Nah, makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita semua untuk bersikap mandiri dan pekerja keras. Kemudian kepribadian yang kedua adalah sopan dan penyayang. Rasulullah selalu menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Contohnya, Rasulullah pernah bermain kuda-kudaan bersama dengan cucunya, yaitu Hasan dan Husain. Beliau juga pernah mempercepat bacaan sholat karena mendengar tangisan anak bayi. Nah, beliau juga tersenyum kalau bertemu orang lain dan beliau juga ramah terhadap tamu yang berkunjung. Rasulullah bersabda, senyummu kepada saudaramu merupakan sedekah. Tabassumuka fi wajhi wa akhika laka shadaqah. Jadi kalau kita tersenyum kepada sesama muslim, kepada teman-teman kita, itu termasuk sedekah. Kalau sudah sedekah itu bernilai pahala. Coba kalau teman sebangku kita wajahnya itu ceria, dia tersenyum, dia bahagia, kita yang duduk di sampingnya juga akan merasa senang kan? Merasa ikut bahagia gitu. Berbeda dengan kalau teman sebangku kita, dia dari pagi cemberut aja, wajahnya murung,
bawaannya marah-marah, pasti kita yang di sampingnya juga ikut, kenapa sih ini gitu kan, jadi ikut apa bahasanya, ikut nggak enak gitu, ikut nggak enak hati gitu kan. Nah, makanya Rasulullah meminta kita untuk tersenyum kepada orang lain. Kalau bertemu temennya di jalan disapa ya. Kita juga harus ramah terhadap tamu yang berkunjung. Kemudian kepribadian Rasulullah yang ketiga yaitu jujur dan amanah. Semua masyarakat Mekah tahu bahwa beliau adalah seorang yang jujur dan amanah. Dari kecil beliau tidak pernah berbohong sedikit pun. Nah, jadi Rasulullah dari beliau masih kecil itu sudah dikenal sebagai orang yang jujur dan penuh amanah. Jadi tidak ada perkataan yang keluar dari mulut Nabi Muhammad itu kecuali kebaikan. Jadi Rasulullah itu tidak pernah berbohong sedikit pun. Contohnya, ketika Rasulullah mendapat perintah dakwah secara terang-terangan, beliau mengumpulkan masyarakat Mekah di Bukit Safa. Nah, di bukit itu Rasulullah bertanya, ketika aku kabarkan bahwa ada pasukan yang akan menyerang di balik gunung ini, apakah kalian akan percaya? Kemudian masyarakat Quraisy menjawab, iya, aku percaya, karena engkau dikenal dengan orang yang jujur. Masya Allah kan. Nah, beginilah Rasulullah, karena beliau dikenal jujur sejak kecil, jadi orang-orang percaya sama Nabi Muhammad, kecuali ketika Rasulullah membawa ajaran Islam untuk orang-orang Quraisy. Ada yang menolak dan ada yang menerimanya. Nah, beliau juga diberi gelar Al-Amin, yaitu orang yang jujur. Karena sifat Rasulullah yang tadi jujur dan Rasulullah yang penuh amanah, menjadikan Rasulullah menjadi seorang pedagang yang sukses. Kalau ada orang yang jujur, ada orang yang amanah, terus kemudian berjualan, orang-orang pasti akan percaya. Nah, kalau percaya, pasti mereka akan membeli karena tidak akan takut untuk dibohongi. Seperti itu. Nah, Rasulullah itu juga sama Allah dari kecil sudah dijaga dari hal-hal keburukan. Jadi Rasulullah itu sudah dihindarkan dari kemaksiatan, dihindarkan dari berbuat dosa. Nah, kemudian sifat Rasulullah yang keempat adalah dermawan. Nah, Rasulullah adalah orang yang bermurah hati dan dermawan. Beliau selalu memberi dengan perasaan gembira. Jadi maksudnya dermawan itu memberi dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Nah, ini Rasulullah bersabda di halaman 29 ya. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Sebab tangan yang di atas memberi, sedangkan tangan yang di bawah adalah meminta-minta. Di sini Rasulullah mengajarkan seperti di poin nomor 1. Hampir sama. Kita itu lebih baik memberi pertolongan daripada kita meminta-minta. Nah, di halaman 29 disebutkan contoh ada seorang badui yang pernah kekurangan bahan makanan. Kemudian dia mendatangi Rasulullah dan meminta sedekah. Beliau memberi sejumlah bahan kebutuhan. Nah, orang badui itu sangat senang sekali karena diberi beberapa kebutuhan kehidupan tadi. Kemudian dia kembali ke kaumnya dan dia berteriak, "Wahai kaumku, ikutilah Muhammad. Sungguh dia memberikan sedekah tanpa takut miskin." Masya Allah,
Jadi karena keikhlasannya Nabi Muhammad dalam memberikan sedekah, orang-orang tuh jadi ikut berbuat baik gitu. Karena udah tahu tadi Nabi Muhammad memberikan sedekah dengan ikhlas dan dengan senang hati, jadi orang Badui ini juga senang hati untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Bahkan dia mengajak para kaumnya untuk mengikuti Nabi Muhammad. Masya Allah. Selanjutnya di halaman 30, menjaga kesehatan. Nah, kesehatan adalah anugerah dari Allah. Sehat membuat kita lebih kuat. Allah mencintai hamba-hambanya yang kuat. Nah, contohnya kita sama Allah sudah diberi amanah badan, sudah diberi amanah tubuh, sudah diberi lengkap tubuh kita, ada tangan, ada kaki, ada mulut, ada mata, ada hidung, ada telinga. Pokoknya Allah udah ngasih lengkap. Dikasih amanah, nih aku kasih kamu badan, aku kasih kamu tubuh. Nah, kita sebagai hamba yang sudah diberi amanah sebuah tubuh yang lengkap dan sempurna, kita sepatutnya untuk menjaga amanah ini. Dengan cara apa kita menjaga amanah tubuh ini? Nah, dengan cara kita menjalani hidup sehat, pola hidup sehat, berolahraga dengan makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, supaya tubuh kita ini kuat. Kalau tubuh kita kuat, Allah mencintai hamba-hambanya yang kuat. Nah, di halaman 30 Rasulullah juga menyebutkan pola makannya Rasulullah. Ya, pola makan Rasulullah yaitu beliau makan ketika merasa lapar dan berhenti makan ketika merasa kenyang. Jadi beliau itu makan ketika beliau ngerasa lapar aja, dan beliau sudah berhenti makan ketika merasa kenyang, bukan berhenti makan ketika kekenyangan ya, tapi berhenti makan ketika merasa kenyang, dan makannya ketika merasa lapar, bukan karena ingin. Contohnya, aku ingin makan bakso, aku ingin makan ayam, aku ingin makan seblak, padahal kita belum lapar. Nah, itu nggak boleh ya. Lebih baik kita makan ketika kita merasa lapar dan kita berhenti makan ketika kita merasa kenyang. Rasulullah bersabda, tidak ada wadah yang diisi oleh manusia yang lebih buruk daripada perut. Manusia itu cukup memakan beberapa suap sekedar untuk menegakkan tulang rusuknya. Jika tidak, maka jadikanlah sepertiga isi perut untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiganya lagi untuk bernafas. Kemudian Rasulullah juga selalu bersiwak. Apa itu bersiwak? Bersiwak yaitu menggosok gigi dengan kayu siwak. Nah, jadi zaman dulu tuh tidak ada namanya odol, pasta gigi, sikat gigi itu belum ada ya. Nah, Rasulullah menyarankan, memerintahkan umatnya untuk bersiwak dengan kayu siwak karena itu lebih sehat. Dalam hadis Rasulullah, seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, kuperintahkan mereka untuk bersiwak setiap akan sholat. Kemudian kepribadian Rasulullah yang terakhir, peduli terhadap lingkungan. Air itu sangat banyak manfaatnya. Contohnya buat mandi, buat mencuci, buat berwudu, buat menyiram tanaman, dan lain sebagainya. Pokoknya manfaatnya sangat banyak air itu. Nah, karena saking banyaknya manfaat air, bagaimana cara kita mensyukuri dengan adanya air tadi? Dengan cara menghemat air. Nah,
Rasulullah memerintahkan kita untuk menghemat dalam menggunakan air. Jadi kita tidak boleh berlebihan dalam menggunakan air. Contohnya kita tidak boleh tuh mandi sampai habisin 5 ember. Terus sampai buang-buang air, berwudu sampai kerannya dinyalain kenceng. Nah, lebih baik ketika kita berwudu kerannya itu kecil aja. Yang penting cukup untuk kita berwudu, cukup untuk bersuci. Nah, Rasulullah juga menyayangi binatang. Nah, ini di halaman 31. Beliau pernah mengisahkan bahwa ada seorang wanita yang masuk neraka karena menyiksa binatang. Jadi binatang itu, yaitu kucing ya binatangnya, dimasukkan di dalam sebuah ruangan tanpa diberi makan dan tanpa diberi minum sampai kucing itu mati. Nah, dan Allah memasukkan dia ke neraka karena dia menyiksa kucing dengan cara tidak memberi makan dan tidak memberi minum. Dikurung lagi. Lebih baik dibebaskan biar kucingnya nyari makanan sendiri. Jangan sampai dikurung ya. Kemudian Rasulullah juga mengisahkan ada seorang wanita yang sudah banyak melakukan dosa. Kemudian dia diampuni oleh Allah serta dimasukkan ke dalam surga. Karena apa? Karena dia hanya memberi minum seekor anjing yang sedang kehausan. Jadi pada suatu hari itu ada seorang wanita. Dia ingin mengambil air di sebuah sumur. Kemudian ada anjing yang mendekat. Anjing itu kelihatan sangat kehausan, kurus gitu. Nah, wanita yang sudah banyak berbuat dosa tadi nggak tega gitu ngelihatnya. Diambilkanlah air dari sumur itu, kemudian diberikan kepada si anjing. Nah, karena perbuatan baiknya itu, Allah memasukkan wanita itu ke dalam surga dan mengampuni dosa-dosanya. Rasulullah juga menyayangi binatang. Contohnya apa lagi? Contohnya Rasulullah memberikan tata cara menyembelih binatang. Rasulullah memerintahkan agar menggunakan pisau yang tajam agar binatang yang disembelih tidak terlalu lama merasakan sakit. Jadi nggak boleh itu menyembelih binatang pisaunya nggak tajam atau dengan cara memukul. Nah, Rasulullah memerintahkannya dengan cara disembelih dengan pisau yang tajam. Kemudian Rasulullah juga menyayangi tumbuhan. Nah, dalam keadaan perang nih kan, dalam bayangan perang itu Masya Allah ya, berkecamuk orang tuh. Kemudian beliau melarang pasukannya untuk menginjak-injak tanaman atau merusak kebun-kebun yang mereka lewati. Dalam keadaan perang pun Rasulullah mengingatkan pasukannya untuk jangan merusak tanaman yang engkau lewati, biarkan mereka hidup. Nah, ini adalah beberapa contoh Rasulullah itu peduli terhadap lingkungan. Yang tadi beliau memerintahkan kita untuk berhemat dalam menggunakan air, untuk menyayangi binatang dan menyayangi tanaman. Nah, ini adalah beberapa kepribadian Nabi Muhammad yang seharusnya kita contoh. Dari beliau seorang mandiri, seorang sopan dan penyayang, jujur dan amanah, dermawan, menjaga kesehatan dan peduli terhadap lingkungan. Kita sebagai hamba Allah,
Semoga bisa menerapkan kepribadian Rasulullah yang sudah kita pelajari hari ini dalam kehidupan kita. Nah, jazakumullah khair atas perhatiannya semuanya. Kita cukupkan materi hari ini ya. Mohon maaf kalau ustazah ada salah kata, kalau ada yang masih kurang paham bisa ditanyakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.